Latar belakang dan permasalahan. Yang pertama, berakhirnya Perang Dunia Kedua. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, negara Amerika dan Uni Soviet dianggap sebagai negara adidaya yang jauh lebih kuat dari negara-negara lain di dunia. Keduanya saling bersaing dan berusaha memperluas pengaruhnya terhadap negara-negara lain di dunia. Amerika sebagai negara kapitalis dan Uni Soviet sebagai negara sosialis komunis. Namun, tak satupun dari mereka yang cukup kuat untuk memaksakan keinginannya kepada negara adidaya lainnya. Pengaruh negara adidaya ini melibatkan negara-negara kecil yang bukan superpower. Hal ini terjadi karena negara-negara kecil berkecenderungan mencari perlindungan keamanan untuk melindungi mereka dari negara-negara yang mereka anggap kuat. Yang kedua, hubungan Amerika Serikat dan Rusia pasca Perang Dingin hingga saat ini. Rusia dan Amerika adalah dua negara yang memiliki hubungan bisa dibilang buruk pasca Perang Dingin. Berakhirnya Perang Dingin menandai runtuhnya Uni Soviet dan pembagiannya menjadi beberapa negara, dan Rusia lah yang menjadi negara terbesar di bekasan Uni Soviet. Dengan runtuhnya Uni Soviet, Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya dan sejak saat itu Rusia dan Amerika Serikat menjadi dua negara yang saling bertetang dan bertikai, terutama dalam bidang politik, pemikiran, dan militer. Belakangan ini pun konflik antara Amerika dan Rusia kembali memanas karena invasi Rusia ke Ukraina. Pada konflik yang sekarang sedang berlangsung, kedua negara ini memiliki alasan masing-masing, namun tujuannya satu, yaitu mempertahankan kedaulatan negara. Aktor utama dalam konflik ini tentunya Amerika Serikat dan Rusia, yang memiliki konflik internal dalam memperebutkan kekuasaan sebagai negara adidaya. Hal ini sudah terjadi semenjak Perang Dunia II berlangsung, dan kemudian adapun aktor pendukung dalam konflik ini adalah sekutu masing-masing negara, di mana Amerika Serikat yang tergabung dalam NATO membela Ukraina dalam konflik senjatanya dengan Rusia. Tidak hanya Amerika Serikat saja yang membantu Ukraina, melainkan Inggris, Italia, Belanda, Prancis, dan negara NATO lainnya. Negara pendukung ini otomatis terlibat konflik apabila salah satu negara yang terdapat di dalam NATO mengalami konflik. Aktor pendukung lainnya yang membela Rusia dari konfliknya bersama Ukraina yaitu Venezuela, China, Korea Utara, Kuba, Suriah, dan negara lainnya yang mendukung Rusia. Lalu sebagai aktor pendukung, apakah ada bantuan khusus yang diberikan dalam perkembangan persaingan persenjataan aktor utama? Sebaliknya, dalam hal ini aktor utamalah yang memberikan bantuan bagi para aktor pendukung atau sekutunya. Seperti halnya yang dikutip dari republika.co.id, Amerika Serikat pada Kamis 10 Maret 2022 secara resmi menetapkan Qatar sebagai sekutu utama non-NATO. Dan Amerika Serikat akan menempatkan Qatar ke dalam kelompok negara-negara yang diberikan keuntungan pertahanan, perdagangan, dan keamanan tertentu. Untuk Rusia sendiri pada 1960-an memasok beberapa ribu persenjataan ke Vietnam, dengan total nilai 15,7 miliar US dollar, dan membangun 117 objek militer. Aksi nyata yang dilakukan para aktor sangat terlihat pada konflik yang sedang memanas ini. Contohnya Amerika Serikat yang mengirimkan bantuan militer untuk Ukraina yang menerima serangan senjata yang besar dari Rusia karena konflik yang berlangsung. Dari pihak Rusia pun bantuan militer dan juga logistik yang diterimanya sangat banyak dan menguatkan langkah Rusia. Dukungan dari Myanmar pun disampaikan untuk Rusia yang mengetahui alasan Rusia menyerbu Ukraina demi kedaulatan negara. Tantangan kedua belah negara dalam menghadapi konflik bersenjata. Tantangan Amerika Serikat dan Rusia dalam menghadapi konflik bersenjata adalah dalam persenjataan. Persenjataan Amerika Serikat. Amerika Serikat dikenal sebagai negara dengan militer dan memiliki senjata terkuat di dunia. Yang paling kuat ialah jenis Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM Titan II. Dengan hulu ledak sekitar 9 megaton nuklir yang mampu menjangkau 15.000 km. Seperti kita ketahui, senjata nuklir sangat berbahaya. Seberapa merusak dan berbahaya senjata nuklir itu? Senjata nuklir dirancang untuk menyebabkan kehancuran maksimum. Tingkat kerusakannya bergantung pada sejumlah faktor, seperti ukuran hulu ledak, seberapa tinggi posisi ledakannya, dari atas tanah, lingkungan setempat. Namun, hulu ledak terkecil pun bisa menimbulkan banyak korban jiwa dan konsekuensi jangka panjang. Gelombang ledakan nuklir bisa menyebabkan kematian, luka-luka, dan kerusakan bangunan. Radiasi akan merusak sel-sel tubuh yang dapat menyebabkan penyakit radiasi. Gelombang puls elektromagnetik akan merusak alat-alat elektronik beberapa kilometer dari ledakan, dan jatuhan dari radioaktif akan menyebabkan debu dan serpihan radioaktif yang jatuh ke tanah sekitar 15 menit setelah ledakan dapat menyebabkan penyakit. Menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm atau SIPRI,
Saat ini, militer Amerika Serikat memiliki 5.800 hulu ledak nuklir. 1.750 diantaranya sudah siap siaga jika ingin diluncurkan, yang mana ini ditempatkan di 6 pangkalan militer Eropa yang diantaranya di Pangkalan Udara Volkel atau Volkel EB di Belanda, Pangkalan Udara Aviano di Italia, Pangkalan Udara Giditore Air Base di Italia, Pangkalan Udara Militer milik Incirklik di Turki, Klein-Brogel di Belgia, dan Brussels di Jerman. Amerika juga memiliki misil lainnya yang sampai saat ini masih beroperasi. Di antaranya adalah Submarine Launch Ballistic Missile atau SLBM, Trident D5, Intercontinental Ballistic Missile atau ISBM, Minuteman III, Cruise Missile JASSM, Subsonic Cruise Missile AGM-86, Short Range Ballistic Missile ATACMS. Persenjataan Rusia sebagai kekuatan militer terkuat kedua di dunia di bawah Amerika Serikat, Rusia memiliki banyak peralatan militer canggih. Berikut peralatan militer paling canggih milik Rusia: tank T-14 Armata, rudal S-400, pesawat pengebom Tupolev Tu-160, kendaraan terbang Avangard, peluncur S-1. Selain itu, Rusia juga memiliki peralatan militer lainnya seperti hulu ledak nuklir dan tank TOS-1 Buratino. Hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia memiliki jumlah yang tidak pasti, karena hulu ledak nuklir yang dimiliki Rusia adalah rahasia negara. Tetapi, ada perkiraan tidak resmi menurut beberapa para ahli ilmuwan. Seperti menurut Buletin Ilmuwan Atom yang mengatakan bahwa Rusia memiliki 4.447 hulu ledak nuklir, yang mana 1.588 diantaranya dikerahkan pada rudal balistik dan di pangkalan pengeboman kelas berat. Lalu, menurut Federasi Ilmuwan Amerika, Rusia memiliki 5.977 hulu ledak nuklir dan jumlah tersebut sudah termasuk sekitar 1.500 hulu ledak yang sudah dipensiunkan dan akan dibongkar. Para ahli juga memperkirakan sekitar 1.500 hulu ledak Rusia yang sedang disiapkan, yang mana artinya telah ditempatkan di pangkalan rudal Rusia dan di kapal selam milik Rusia. Rusia juga memiliki jumlah alutsista yang mendukung dalam sistem persenjataannya. Antara lain, Angkatan Udara Rusia mencapai 4.163 aset, termasuk 873 pesawat tempur, 742 pesawat serbu, 424 transport, 497 pesawat tempur latih, 127 pesawat misi khusus, dan 2.053 helikopter. Masing-masing jumlah tersebut menduduki peringkat 3 besar dunia. Angkatan Darat Rusia memiliki 12.420 tank, 30.122 kendaraan tempur lapis baja, 6.574 self-propelled artileri, 7.571 towed artileri, dan 3.391 proyektor roket. Sementara untuk Angkatan Laut, Rusia memiliki total 605 aset armada, diantaranya 1 kapal induk, 15 kapal penghancur, 11 fregat, 86 korvet, 70 kapal selam, 59 kapal patrol, dan 49 kapal ranjau. Dengan persenjataan dan kendaraan militer yang begitu banyak dimiliki oleh Amerika Serikat dan Rusia, kira-kira berapa banyak anggaran yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dan Rusia untuk persenjataan serta kendaraan militernya tersebut? Dilansir website resmi Kementerian Pertahanan Amerika Serikat pada Februari 2020, Donald Trump menganggarkan 705,4 miliar US dollar untuk Kementerian Pertahanan pada tahun 2021, yang mana jumlah pengeluaran ini meningkat sedikit dibandingkan pada tahun 2020, yaitu sebesar 704,6 miliar US dollar. Sedangkan untuk Rusia, pada tahun 2018, Kementerian Keuangan Rusia mempublikasikan anggaran pertahanannya sampai dengan tahun 2020. Mereka memperkirakan telah menghabiskan 43,2 miliar US dollar pada tahun 2014, 61,4 miliar US dollar pada tahun 2018, 65,1 miliar US dollar pada tahun 2019, dan 42 miliar US dollar pada tahun 2020. Namun, berdasarkan data Global Firepower tahun 2022, Rusia mengeluarkan anggaran pertahanan sebesar 154 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 2.201,5 triliun.
Strategi militer dan persenjataan Rusia dan Amerika Serikat. Yang pertama, strategi militer dan persenjataan Rusia yang dilihat dari tingkat kekuatan militer Rusia berada di peringkat 2 dunia pada tahun 2020. Dikutip dari publikasi RAND, The Future of Russian Military, strategi militer Rusia akan berkutat pada 5 hal, yaitu deterensi strategis, dominasi regional di dekat wilayah Rusia, operasi ekspedisi, persiapan atas perang besar, dan stabilitas domestik. Lalu, untuk kekuatan militer Rusia dapat dilihat berdasarkan Military Strength Ranking dari Global Firepower dengan Power Index 0,0681. Dalam hal ini, kekuatan militer Rusia hanya berbeda satu peringkat dengan Amerika yang menduduki posisi pertama. Yang kedua, strategi militer dan persenjataan Amerika dapat dilihat dengan adanya pembangunan pertahanan rudal tempur berjenis balistik atau Ballistic Missile Defense atau BMD milik Amerika di Eropa sebagai bentuk power projection-nya di kawasan Eropa. Sejak awal diumumkan hingga pada tahap implementasinya, kebijakan BMD Amerika ini menuai protes tegas dari Rusia. Bagi Rusia, kebijakan ini berpotensi melemahkan posisi Rusia dan memicu terjadinya perombakan senjata. Bahkan dalam forum Russian-European Union Summit pada bulan Oktober 2007 di Portugal, Presiden Putin menyatakan bahwa pembangunan BMD Amerika ini merupakan ancaman bagi Rusia. Kenapa Presiden Putin menyatakan kalau pembangunan BMD Amerika di Eropa ini merupakan ancaman bagi Rusia? Sejak awal Rusia memang memberikan perhatian khusus terhadap isu ini, mengingat BMD Amerika ini akan dibangun di negara yang dekat dengan perbatasan Rusia, khususnya Polandia yang berbatasan darat dengan wilayah otonomi Rusia, yaitu Kaliningrad. Yang ketiga, jumlah pasukan militer Amerika Serikat yang merupakan pasukan militer yang paling kuat di dunia yang dibantu juga dengan kekuatan militernya. Kekuatan militer Amerika Serikat pada saat ini menempati peringkat pertama sebagaimana menurut Global Firepower pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa militer Amerika Serikat berada di urutan pertama dari 138 militer di negara lain. Militer Amerika Serikat memiliki personil sebanyak 1.400.000 yang aktif dan 860.000 personil cadangan. Jika ditotalkan, Amerika Serikat memiliki personil militer sebanyak 2.260.000 personil. Prospek keberhasilan dalam persaingan persenjataan atau kekuatan militer antara kedua negara ini adalah di mana Amerika Serikat menduduki peringkat pertama kekuatan militer dan senjatanya. Di sisi lain, Rusia didukung oleh China dan Korea Utara dan dapat memanfaatkan kekuatan senjata negara pendukungnya tersebut. Dilihat dari urutan kekuatan militer dunia, Rusia menempati posisi kedua setelah Amerika Serikat. Apakah memungkinkan Rusia dapat mengalahkan Amerika Serikat tanpa menggunakan bantuan dari sekutunya? Dilihat dari masing-masing kekuatan senjata dan militer negara, keduanya sangat kuat dan sudah siap menghadapi peperangan senjata. Namun dilihat dari urutannya, Amerika Serikat menduduki peringkat pertama kekuatan militer dan serta senjatanya. Hal ini memungkinkan Amerika Serikat dapat memenangkan konflik senjata apabila mengerahkan seluruh tenaganya. Namun hal ini tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan karena terdapat negara-negara pendukung kedua negara dalam persenjataan. Rusia yang bersekutu dengan Korea Utara dan China dapat memanfaatkan kekuatan senjata negara pendukung tersebut. Ditambah, Rusia memiliki tidak hanya berupa senjata, namun Rusia memiliki senjata kimia dan biologis. Lalu perbedaan dari senjata kimia dan biologis adalah, dikutip dari laman WHO, senjata biologis ini berupa mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, atau racun lainnya yang diproduksi dan dilepas dengan sengaja untuk menyebabkan penyakit dan kematian pada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Beda dari senjata biologis, senjata kimia adalah jenis amunisi yang disertai racun atau zat kimia yang menyerang sistem tubuh manusia. Namun senjata biologis adalah bagian dari kelas senjata yang lebih besar yang disebut sebagai senjata pemusnah massal, yang juga mencakup senjata kimia yaitu nuklir atau radiologi. Teori yang kami gunakan untuk menganalisis tema ini adalah teori arms race. Perkembangan senjata akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Negara dengan antar negara akan tetap saling mencurigai dan tidak percaya satu sama lain, bahkan menganggap negara lain sebagai ancaman. Sebelum hal ini berubah, kemunculan kembali arms race masih mungkin terjadi. Senjata-senjata baru yang dikembangkan pun memiliki kemungkinan untuk memicu arms race lagi. Teori arms race ini relevan karena kelompok kami menganalisis bagaimana Rusia dan Amerika sangat kompetitif dalam hal mengenai persenjataan negara masing-masing. Selain itu, teori ini juga relevan karena Amerika dianggap sebagai ancaman oleh Rusia. Rusia dan Amerika sendiri dikenal sebagai dua negara yang memiliki militer dan persenjataan terkuat dan terbanyak di dunia. Tidak heran kedua negara tersebut sangat kompetitif.